Sedikit. Oke. Lagi. Assalamualaikum Pak Beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kita kemarin ya Pak, kita akan berbincang sebentar Pak. Baik Pak, silahkan. Sesuai janji kemarin, Pak Surhan akan berdiskusi dengan saya terkait kucing dengan menggunakan alur virtual. Nanti Pak Surhan akan melakukan kucing dengan Pak Suhedi dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Baik Bapak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Pak Surhan kembangkan? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot Bapak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Kira-kira itu memberikan pertanyaan berbobot Bapak supaya bisa menggali potensi dari kucing. Baik Pak Surhan, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Surhan mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing, kapan akan dilaksanakan percakapan kucingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan kucing saya Pak. Baik Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak dalam melaksanakan kucing. Baik Bapak, terima kasih. Baik, kalau begitu mari kita langsung bertemu dengan kucingnya Bapak Suhedi. Siap Bapak, mari. Nah, bukan dulu nih. Nah, Assalamualaikum Pak Suhedi. Mas Sunan, selamat datang. Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Suhedi, sesuai janji kemarin kita akan berbincang sebentar Pak. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak Suhedi? Begini Pak Sunan, jadi akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas itu yang saya ajar itu kurang antusias sepertinya Pak. Jadi dalam menerima materi pembelajaran dari saya, murid itu sepertinya terlihat malas sehingga pembelajaran terlihat berjalan monoton gitu. Jadi menurut Pak Suhedi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bapak? Saya sendiri berharap nanti saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami Pak ya, sehingga murid saya nanti bisa antusias dalam pembelajaran dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas itu. Oke. Menurut Pak Suhedi, hal apa saja yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak jelas? Kalau saya ingat kembali Pak ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias yaitu yang pertama mungkin pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan gitu, Pak. Karena kan murid terlihat monoton gitu, Pak. Jadi dan juga saya mungkin terlihat terlalu dominan Pak dalam mengajar itu, sehingga saya hanya memberi materi, berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua itu saya juga tidak memberikan murid saya kesempatan untuk berpendapat atau aktif berbicara di depan kelas Pak. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, mungkin seperti itu Pak. Begitu ya. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Jadi saya itu ingin mengubah cara belajar saya Pak. Jadi saya ingin menginginkan pembelajaran yang bisa menyenangkan murid dan murid tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin seperti itu. Saya setuju Bapak dengan pendapat Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Tentunya saya harus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid kan Pak ya. Jadi nanti saya akan meminta murid bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya nanti akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian biar murid tak bosan, mungkin saya akan menyelingi dengan SBT, mungkin seperti itu Pak.
atau juga saya memberikan game supaya pembelajaran saya menjadi lebih menarik. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya Mas? Kalau selama ini saya biasa menggunakan buku teks saja Pak. Jadi buku teks yang dari perpustakaan yang siswa mengambil buku teks dari perpustakaan, kemudian saya meminta siswa untuk membaca dan kemudian saya menjelaskan. Mungkin selama ini ya saya hanya seperti itu Pak. Adakah sumber belajar yang bisa Bapak gunakan itu selain buku teks tersebut? Sebenarnya sih kalau saya pikir Pak ya banyak sebenarnya. Cuma karena memang selama ini kan karena kesibukan, jadi saya kurang bisa mempersiapkan dengan baik. Kalau sumber belajar yang mungkin bisa saya gunakan nanti untuk memperbaikan pembelajaran saya, mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar dari YouTube, mungkin dari artikel, blog atau tulisan ilmiah di internet, mungkin seperti itu Pak. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren Pak, seperti Canva, kemudian TikTok atau Instagram dalam mengiringi pembelajaran. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat Anda antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan tentunya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang saya sudah sebutkan tadi dari YouTube, Instagram. Kemudian saya juga akan memberikan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid nanti tidak terkesan terpaksa Pak ketika mengikuti pembelajaran saya, tetapi mereka timbul rasa senang dalam mengerjakan tugasnya. Misal nanti saya menggunakan variasi penugasan dalam bentuk gambar, video maupun laporan-laporan digital. Wah, bagus sekali Bapak Suhedi ini. Saya sangat mendukung teman-teman Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua Bapak. Baik Bapak. Terima kasih Pak Suhan atas waktunya untuk berdiskusi. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Pak Suhan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Sama-sama Pak Jadi. Amin. Terima kasih Pak. Siap. Sudah Pak. Baik Pak Surhan, Bapak kan tadi sudah melaksanakan kucing. Bagaimana hasilnya Bapak? Alhamdulillah Bapak, hasilnya baik. Kunci saya itu sudah menemukan solusinya Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Surhan sampaikan di awal. Baik Bapak. Apa yang sudah Pak Surhan lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Alhamdulillah saya sudah memberikan harian penuh pada saat kucing. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada kunci dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari kunci tersebut Bapak. Baik, setelah saya observasi, memang Pak Surhan sudah melakukan kucing dengan bagus. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang selama saya melaksanakan kunci. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Surhan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Bapak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain Bapak. Baik Pak Surhan, jadi kapan rencana Pak Surhan akan mencari referensi tersebut? Saya akan melakukan secepatnya Bapak. Baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi untuk proses perkembangan Pak Surhan. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit. Oke. Lagi. Assalamualaikum Pak Brio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kita kemarin ya Pak, kita akan berbincang sebentar Pak. Baik Pak, silahkan. Sesuai janji kemarin, Pak Surhan akan berdiskusi dengan saya terkait kucing dengan menggunakan alur Virta. Nanti Pak Surhan akan melakukan kucing dengan Pak Suhedi dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Baik Bapak.
Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, sangat baik. Lalu kompetensi kucing apa yang ingin Pak Surhan kembangkan? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Kira-kira itu memberikan pertanyaan berbobot Bapak supaya bisa menggali potensi dari kucing. Baik Pak Surhan, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Surhan mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi kucing, kapan akan dilaksanakan percakapan kucingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan kucing saya, Pak. Baik Pak, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak dalam melaksanakan kucing. Baik Bapak, terima kasih. Baik, kalau begitu mari kita langsung bertemu dengan kucingnya Bapak Suhedi. Siap Bapak, mari. Dah, makan dulu nih. Nah, Assalamualaikum Pak Suhedi. Mas Suhan, selamat datang. Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Suhedi, sesuai janji kemarin kita akan berbincang sebentar Bapak. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak Suhedi? Begini Pak Suhan, jadi akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas itu yang saya ajar itu kurang antusias sepertinya Pak. Jadi dalam menerima materi pembelajaran dari saya, murid itu sepertinya terlihat malas sehingga pembelajaran terlihat berjalan monoton gitu. Jadi menurut Pak Suhedi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini Bapak? Saya sendiri berharap nanti saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami Pak ya, sehingga murid saya nanti bisa antusias dalam pembelajaran dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelas itu. Oke. Menurut Pak Suhedi, hal apa saja yang membuat murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak jelas? Kalau saya ingat kembali Pak ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias yaitu yang pertama mungkin pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan gitu, ya. Karena kan murid terlihat monoton gitu, Pak. Jadi dan juga saya mungkin terlihat terlalu dominan Pak dalam mengajar itu, sehingga saya hanya memberi materi, berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua itu saya juga tidak memberikan murid saya kesempatan untuk berpendapat atau aktif berbicara di depan kelas Pak. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, mungkin seperti itu Pak. Begitu ya. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Jadi saya itu ingin mengubah cara belajar saya Pak. Jadi saya ingin menginginkan pembelajaran yang bisa menyenangkan murid dan murid tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran saya. Mungkin seperti itu. Saya setuju Bapak dengan pendapat Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Tentunya saya harus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid kan Pak ya. Jadi nanti saya akan meminta murid bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya nanti akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian biar murid tak bosan, mungkin saya akan menyelingi dengan SBT, mungkin seperti itu Pak. Atau juga saya memberikan game supaya pembelajaran saya menjadi lebih menarik, mungkin seperti itu Pak. Oh iya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya Mas? Kalau selama ini saya biasa menggunakan buku teks saja Pak. Jadi buku teks yang dari perpustakaan yang siswa mengambil buku teks dari perpustakaan, kemudian saya meminta siswa untuk membaca dan kemudian saya menjelaskan. Mungkin selama ini ya saya hanya seperti itu Pak. Adakah sumber belajar yang bisa Bapak gunakan itu selain buku teks tersebut?
Sebenarnya sih kalau saya pikir Pak ya banyak sebenarnya. Cuman karena memang selama ini kan karena kesibukan jadi saya kurang bisa mempersiapkan dengan baik. Kalau sumber belajar yang mungkin bisa saya gunakan nanti untuk memperbaikan pembelajaran saya, mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar dari YouTube, mungkin dari artikel, blog atau tulisan ilmiah di internet, mungkin seperti itu Pak. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren Pak, seperti Canva, kemudian TikTok atau Instagram dalam mengiringi pembelajaran. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat Anda antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan tentunya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang saya sudah sebutkan tadi dari YouTube, Instagram. Kemudian saya juga akan memberikan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid nanti tidak terkesan terpaksa Pak ketika mengikuti pembelajaran saya, tetapi mereka timbul rasa senang dalam mengerjakan tugasnya. Misal nanti saya menggunakan variasi penugasan dalam bentuk gambar, video maupun laporan-laporan digital. Wah, bagus sekali Bapak Suhedi ini. Saya sangat mendukung teman-teman Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua Bapak. Baik Bapak. Terima kasih Pak Suhan atas waktunya untuk berdiskusi. Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Pak Suhan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Sama-sama Pak Jadi. Amin. Terima kasih Pak. Siap. Sudah Pak. Baik Pak Surhan, Bapak kan tadi sudah melaksanakan kucing. Bagaimana hasilnya Bapak? Alhamdulillah Bapak, hasilnya baik. Kunci saya itu sudah menemukan solusinya Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Surhan sampaikan di awal. Baik Bapak. Apa yang sudah Pak Surhan lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Alhamdulillah saya sudah memberikan perhatian penuh pada saat kucing. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap